melalui keluarga, rumah tangga, Amin ya Tuhan. melalui segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Biarlah Engkau disenangkan ya Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, kami rindu untuk boleh terus dituntun oleh Tuhan, Amin ya Tuhan. memiliki hidup yang memuliakan-Mu. Dan terima kasih Bapa, terimalah persembahan hidup kami hari ini, ibadah yang menyenangkan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu. Saudara senang beribadah? Bilang kiri kanan, saya senang beribadah. Kita bersyukur pada Tuhan, cuaca dan segala sesuatu boleh terjadi, tetapi hati yang rindu untuk beribadah kepada Allah terjaga dalam hidup kita. Amin. Kerinduan untuk bersekutu dengan Allah dan saudara seiman, kehausan, kelaparan akan Allah itu menyala dalam hati kita. Amin. Coba bilang kiri kanan, menyala. Coba bangkit berdiri, buat seperti garakan seperti api, tangannya bilang menyala, 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 menyala. Baik, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita bersyukur beberapa hari yang lalu di gereja ini ada pelayanan pelepasan. Orang-orang yang sudah dimuridkan dan yang melayani, kita berkumpul bersama-sama dan kita berdoa melihat firman Tuhan, apa yang Allah kerjakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagaimana Tuhan merencanakan pemulihan, bagaimana Tuhan merencanakan pembebasan bagi setiap orang. Dan bersyukur kami melihat waktu itu bagaimana semua kami yang hadir mengalami lawatan Tuhan, dibebaskan, dilepaskan Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Dan itu sungguh membawa dampak. Kami mendengar beberapa kesaksian. Ada orang-orang yang awalnya takut terhadap roh jahat, hari itu dia mulai diberikan keberanian karena pemahaman firman Tuhan tentang kuasa roh Allah yang ada dalam diri kita. Dan juga ada orang-orang yang terikat dengan beban dosa masa lalu dan mereka dibebaskan. Ada orang-orang yang sulit mengampuni dan akhirnya dipulihkan Tuhan dan terjadi rekonsiliasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua hal itu Tuhan kerjakan menerobos, memperbaiki hidup kita. Karena Tuhan mau hidup kita tidak bercacat bercelah di hadapannya. Amin. Seperti firman Tuhan berkata, semoga tubuh, jiwa dan rohmu terpelihara, kudus, sempurna di hadapan Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara kita terus boleh mengalami firman Tuhan yang menolong, membebaskan kita, memulihkan kita sehingga kita bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain juga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita akan dengar bicara tentang bagaimana aku dan seisi rumahku diselamatkan. Dalam 2 bulan terakhir ini kita sudah mendengar bagaimana sebagai murid Kristus kita harus berbuah tetap. Sama-sama katakan berbuah tetap. Buah tetap yang dimaksud adalah buah jiwa-jiwa. Dan untuk menghasilkan buah jiwa-jiwa, otomatis dengan cara apa? Memberitakan Injil. Kita beberapa waktu ini berbicara tentang memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang percaya. Itu sebabnya kita tahu bahwa untuk menjadi selamat bukan karena kuat gagah, bukan karena amal perbuatan baik kita, no, tapi karena Allah semata-mata. Karena Allah. Dan juga untuk semua orang. Tapi semua orang ini kita harus paham, ya Allah Yesus mati untuk semua orang. Betul, dia tidak hanya untuk satu kelompok agama tertentu, suku tertentu, negara tertentu. Dia mati untuk semua orang. Namun supaya keselamatan itu sampai kepada semua orang ini, syaratnya apa? Percaya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah utusan Tuhan. Sama-sama katakan utusan Tuhan. Kita adalah saksi Kristus, katakan saksi Kristus. Untuk menolong orang-orang lain melihat siapa Kristus sehingga mereka percaya. Begitu loh. Dan salah satunya adalah tentang keluarga kita. Bagaimana hal ini boleh terjadi? Itu sebabnya ketika Roh Kudus dicurahkan, coba munculkan slide-nya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka apa yang terjadi? Dia memberikan sebuah kuasa dan tugas kepada kita. Bersamaan. Kuasa dan tugas. Satu kali saya menonton film Spider-Man dari sejak saya kecil sudah tahu Spider-Man dengan komik dan semuanya. Dan satu kali pernyataan dalam Spider-Man itu yang
terkesan sangat baik, Uncle Ben yang membesarkan Spider-Man, dia ngomong seperti ini, with great power come great responsible. Dengan kekuatan yang besar, maka ada tanggung jawab yang besar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, next, ketika kita mengalami kuasa pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kita baca sama-sama seperti yang ada di slide dan ada dalam Alkitab Saudara, dikatakan, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa, di slide ada. Ya, menerima kuasa, katakan menerima kuasa. Gitu loh ya. Kuasa ini diterjemahkan dari kata dunamos dalam bahasa Yunaninya. Dunamos ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dynamite. Diterjemahkan kepada bahasa Indonesia dinamit. Diterjemahkan ke dalam bahasa Makassar bom. Kuasa yang membuat saudara meledak, katakan sama-sama, meledak. Meledak bukan hancur saudara, bukan. Tetapi potensi dalam diri kita akan diledakkan oleh Tuhan, katakan diledakkan oleh Tuhan. Nah, gimana ini bisa terjadi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu? Jadi ini bukan karena bom buatan manusia, bukan karena tanda kutip kita ikut seminar yang namanya bagaimana kemampuan manusia berjalan di atas api, dibangkitkan emosinya, bukan. Tetapi ini pekerjaan Roh Kudus, Divine Spirit, yaitu Roh yang kudus. Dia yang mengerjakannya, hal yang ilahi, katakan hal yang ilahi. Nah, ketika hal yang ilahi itu turun, maka ada ledakan dalam diri kita. Ledakan ini tujuannya adalah seperti ayat tadi dikatakan apa? Dan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksi. Lihat di slide-nya, kamu akan menjadi saksi. Katakan sama-sama, menjadi saksi. Sekali lagi, menjadi saksi. Saudara, kata menjadi saksi di sini memang diterjemahkan dari kata martir. Tapi kita langsung berpikir martir mati, saya enggak mau. Nah, kata saksi di sini martir, martureo, marturia itu adalah bahasa yang digunakan di dalam terminologi pengadilan. Katakan sama-sama, pengadilan. Belum ini, naikkan di atasnya. Saudara, dalam terminologi pengadilan, mengapa penting kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu? Tadi kita mengerti tentang kuasa. Ini kuasa untuk apa sih? Bukan kuasa untuk magic, untuk nipu orang, untuk curi uang orang, tidak. Kuasa untuk memikat orang untuk suka dengan kita, bukan. Kuasa untuk membuat kaya, bukan. Itu amulet namanya. Itu mantra, itu apa namanya, jampi-jampi, bukan itu. Kuasa yang dari Allah, amin. Kuasa yang dari Allah, katakan kuasa yang dari Allah. Lalu dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksi, katakan saksi. Bukan sakti. Baca dulu, baca, coba lihat. Coba baca dulu, menjadi apa? Coba bilang kiri kanan, menjadi saksi. Kasih tahu kiri kanan, menjadi saksi ya. Bukan menjadi sakti. Karena gini saudara, di atas kan ada kuasa. Kalau ada kuasa, orang pasti menjadi apa? Sakti. Betul nggak? Oke, coba. Saudara, sekarang saya tanya sama saudara. Ini ada sebuah pertanyaan di sekolah minggu ini. Apa super power saudara? Betul? Betul kan? Dunia perfilman belakangan ini dipenuhi dengan yang namanya film-film tentang super power. Betul? What is your super power? Apa super power saudara? Apa kesaktian saudara? Betul? Coba kasih tahu kiri kananmu, apa kesaksianmu? Apa ya? Saudara bingung, apa ya? Kayaknya saya nggak punya kesaksian. Oh, saudara punya kesaksian. Ada banyak kesaksian yang saudara punya tetapi kita mungkin tidak sadar. Seorang ibu itu sangat sakti. Dari bangun sampai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Kesaktiannya luar biasa. Saudara nggak percaya? Coba waktu ibu tidak ada, berantakan semuanya, betul? Seorang bapak itu punya kesaktian yang luar biasa.
Coba kalau bapak nggak ada di rumah, apa yang terjadi? Om akan jadi bapak saudara. Betul? Bagaimana siapa yang jaga dan segala macam. Anak-anak itu punya kesaktian. Yaitu apa? Dia punya kesaktian untuk bisa memenangkan hati orang tuanya. Saudara, banyak hal, tetapi hari ini kita punya kesaktian khusus yang berasal dari Roh Kudus yang membuat kita menjadi saksi. Oke ya? Katakan sama-sama, menjadi saksi. Nah, saya kasih tunjuk dulu sama saudara. Karena awalnya seringkali dikatakan menjadi saksi, langsung dibilang martir. Gak mau saya. Martir itu kan kesannya langsung apa? Mati bagi Kristus. Betul. Tapi aslinya ini sebelum menjadi martir mati bagi Kristus, itu ada digunakan terminologi pengadilan. Sama-sama katakan pengadilan. Oke ya, kita buat pengadilan hari ini. Saya minta Pak Rusmin maju, Pak Kimson dan Om Aser. Wah, kita minta maju. Kita bikin pengadilan hari ini. Boleh maju di sini, naik di atas sini. Oke ya. Pak Kimson umpamakan orang berdosa, nggak apa-apa ya? Karena bajunya beda. Yang lain putih-putih. Ya, gitu loh ya. Yang lain putih-putih. Oke. Nah, Pak Kimson ini orang berdosa. Orang berdosa. Oke, orang berdosa. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Karena dia orang berdosa, maka akan ada yang namanya malaikat jahat, yaitu iblis. Contohkanlah, iblisnya itu menyamar pakai baju putih. Contoh Pak Yunus. Nah, contoh ya, contoh ya, contoh. Kerjanya iblis apa? Menghakimi, betul ya, mendakwa. Oke. Aser, ya, karena Asher itu artinya berkata benar. Ha-Asher, gitu ya. Jadi Aser ini orang benar, contoh ya, dia bersaksi tentang yang namanya Pak Kimson. Nah, kata menjadi saksi martir itu adalah Aser. Oke? Nah, jadi ingat baik-baik, Pak Kimson sebagai orang apa? Berdosa. Kalau orang berdosa udah tahulah kita, karena kita pengalaman. Yang kedua, Pak Rusmin ini sebagai siapa? Iblis. Yang kerjanya apa? Menghakimi, mendakwa. Kita juga pengalaman. Menuduh orang lain, ya, gitu loh. Om Asher ini adalah saksi. Saya adalah hakimnya yang memutuskan perkara. Oke? Itu dia. Sekarang Pak Rusmin coba dakwa dia sebagai orang berdosa. Kau berdosa, kau tidak layak, tidak pantas kamu. C. Ya. Terus bilang tidak layak, berdosa. C. Itu lihat. Saking tidak layak berdosa langsung tertunduk. Betul? Saudara lihat, ini benar. Ada orang-orang yang merasa tertuduh dalam hidupnya, orang yang nggak berani berjalan tegak. Banyak tunduk begini. Banyak tunduk. Bukan karena cari uang di bawah, bukan saudara. Bukan. Karena apa? Nggak berani tegak. Karena selama ini didakwa, dituduh dan semuanya. Gitu loh. Disaksa. Nah, tidak, dia dulu memang berdosa, tapi sekarang sudah terima Yesus. ya, itu loh martir itu gitu. Gitu loh. Itu dia. Tidak, engkau pribadi yang lemah. Engkau lemah. Tidak, dia sudah diampuni. Siapa mengampuni itu bohong. Yesus yang sudah mengampuninya. Di mana kamu tahu itu? Saudara dengar baik-baik, ini yang terjadi. Semua orang di luar sana mengalami fenomena itu. Semua orang di luar sana mengalami fenomena itu. Mereka dituduh, didakwa, mereka dihakimi. Makanya pergi pagi ke kantor, ya wajar. Terus, benar, cari pelarian ke cave, ke kafe. Mereka pergi ke kafe, mereka nongkrong, mereka healing sampai hilang. Saudara tahu, itu terjadi saudara. Karena apa? Karena tuduhan-tuduhan itu.
engkau gak berharga, engkau berdosa, semua dihakimi. Sudah, bahkan ada mati saja. Tetapi ada saksi yang terus berbicara tadi, dia bilang apa? Tidak, engkau dulu memang berdosa tetapi sudah diampuni. Semuanya, dengar baik-baik. Saudara, sebagai hakim, inilah yang terjadi dalam gambaran realita dunia. Ini yang terjadi. Ini adalah gambaran kita orang berdosa. Gambaran iblis yang kerjaannya adalah menuduh. Dia adalah gambaran Yesus yang sebagai pembela kita, menjadi saksi. Saya adalah hakim yang menentukan, yaitu Allah. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Iblis akan terus menuduh dia di hadapan Allah. Betul? Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus mati bagi orang berdosa. Maka apa yang terjadi? Engkau kan Allah yang kudus. Iblisnya sangat lembut. Benar, engkau kan Allah yang kudus, nggak bisa bersekutu dengan dosa. Betul, Allah yang kudus nggak bisa bersekutu dengan dosa. Tapi Allah sudah buat cara supaya manusia bisa kembali bersekutu dengan Allah. Di Kejadian pasal 3, Allah sendiri membuat apa? Kurban, betul? Kurban, domba dikurbankan, betul? Darah tercurah dan manusia berdosa itu diberikan pakaian sehingga bisa kembali bersekutu dengan Allah. Itulah gambaran siapa? Yesus. Yesus mati. Itu yang dikatakan kitab Imamat dan kitab Ibrani. Tidak akan ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Makanya Yesus mati di atas kayu salib. Dengan darahnya dia menebus orang berdosa. Nah, penebusan tersedia, tetapi Pak Kimson ini belum percaya. Bagaimana caranya supaya penebusan itu terjadi? Yaitu dengan cara apa? Percaya. Itu yang dikatakan Roma 10 ayat 9 dan 10. Barang siapa percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus sudah mati dan dibangkitkan, maka ia diselamatkan. Jadi gitu, ketika Pak Kimson percaya pada kematian Kristus. Aku percaya kepada Kristus yang mati menebusku. Waktu dia ngomong seperti itu, sebagai Allah, awalnya iblis menghakimi. Allah akan berkata, dalam keadilanku, betul, aku tidak akan mengampuni Kimson karena dia berdosa. Tapi sejak dia percaya kepada kematian Kristus, seperti yang telah aku jelaskan, seperti yang telah aku gambarkan, seperti yang telah aku perintahkan, maka apa yang terjadi? Kimson diampuni. Sehingga Allah akan berkata, iblis, kau tidak punya hak lagi untuk mendakwa dia. Karena Kristus ini yang telah mati bagi dia, membela dia. Itulah saksi, marturia, saksi. Saudara, sekali lagi, banyak orang gambaran seperti Pak Kimson, orang berdosa di kantor, di sekolah, di mana-mana. Yang tertunduk hidupnya, yang malu, takut, dan rasa tidak layak. Yang tiap hari dibombardir oleh yang namanya kuasa roh jahat, perkataan-perkataan tidak baik. Bahkan tidurnya pun tidak nyenyak. Karena apa? Dihampiri mimpi buruk dan semuanya ketakutan demi ketakutan. Tapi tahukah saudara, itu sebabnya Allah berkata bahwa Yesus kita, Tuhan kita tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia terus berbicara, dia terus berbicara. Itu sebabnya saudara dan saya dikirim Tuhan ke sekolah, ke kampus, di lingkungan dimanapun kita kerja. Supaya apa? Ketemu dengan orang-orang seperti ini. Kitalah martir itu, saksi untuk bercerita. Saudara, dengar baik-baik. Dari kata posisi inilah kata martir, saksi, mati itu. Karena Yesus menjadi saksi sampai pada kematiannya. Bukan pura-pura mati. Dia benar-benar mati. Paham saudara? Berharap fragmen singkat ini menolong saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan kembali. Kita kembali ke ayat ini. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku
Gitu ya. Saksi siapa? Saksi Kristus. Katakan saksi Kristus. Bilang kiri kanan, saksi Kristus. Oke, dengar baik-baik. Belakangan ini ada sebuah kasus yang sangat heboh dan melibatkan nama saya. Sekalipun itu bukan saya. Iya, iya, iya. Agus menangis. Kenapa seluruh dunia? Nah, saudara dengar baik-baik. Kita tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi saya mau tanya sama saudara. Saudara mau bersaksi untuk hal yang salah? Saudara mau bersaksi untuk hal yang bohong? Saudara mau bersaksi untuk hal yang palsu? Tidak. Demikian, kalau kita dikatakan menjadi saksi Kristus, yang kita saksikan itu bukan kebohongan, bukan kepalsuan, bukan dusta, tetapi kebenaran. Inilah yang tanda kutip seringkali dibuat si jahat, dia bodoh-bodohin kita. Gak usah ngomong Yesus sama orang. Itu bohong, belum tentu dia mati. Lebih enak tahu ngomong bola dibanding ngomong Yesus. Lebih enak ngomong cowok, ngomong cewek. Lebih enak dibanding, betul saudara. Karena apa? Iblis tahu bahwa di persidangan dia akan kalah, betul? Dia akan kalah. Makanya dia halangi untuk kita menjadi apa? Saksi. Betul saudara. Itu sebabnya dengar baik-baik. Akan ada orang-orang di sekitarmu, jujur. Sadar nggak sadar saudara? Ada orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin belum melihat. Tetapi sadar atau tidak sadar Allah menempatkan orang-orang tertentu di sekitar kita. Di mana mereka selama ini sudah mengalami yang namanya hukuman dosa, kutuk. Mengalami semua tekanan karena dosa. Dan mereka berteriak, aku butuh keselamatan. Itu sebabnya saudara gereja, saudara dan saya harus buka mata, buka telinga. Katakan buka mata, buka telinga. Supaya orang-orang seperti ini kita boleh bawa kepada Kristus. Karena apa? Saudara dan saya juga dulu adalah orang yang berdosa. Kita diselamatkan. Itu sebabnya firman ini berkata, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita akan belajar sama-sama. Apa maksudnya Yerusalem? Next, kita lihat. Yerusalem ini adalah ketika Roh Kudus berkata kamu menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Ini berbicara tentang tanda kutip tempat di mana potensi kita meledak. Potensi hidupmu meledak dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Tetapi bukan berarti Yerusalem dulu, baru habis itu Samaria, Yudea, baru Samaria sampai ujung bumi. Tidak. Oke, lihat sama-sama. Yerusalem adalah Injil keselamatan bagi orang-orang di Yerusalem. Siapa itu Yerusalem? Yaitu apa? Lokasinya apa? Dekat dengan kita. Desa atau kota yang sama. Dan budayanya, orang-orangnya sama dengan kita. Kepercayaannya sama dengan kita. Kita terkoneksi dengan mereka setiap hari. Siapa contoh orang-orang di mana kita menjadi saksi bagi mereka? Yang pertama adalah keluarga yang belum bertobat. Ada enggak keluarga saudara yang belum bertobat? Yang tinggal dekat dengan kita, satu kota dengan kita. Yang kedua, tetangga yang belum bertobat. Tetapi tetangga ini, teman kantor, teman sekolah, klien dan lain-lain. Mereka ini adalah orang yang punya budaya, suku, kepercayaan sama dengan kita. Yaitu apa? Orang-orang Kristen yang belum bertobat. Banyak kok. Saya dulu orang Kristen yang belum bertobat. Saya dulu orang Yerusalem yang dimenangkan. Saya orang Kristen yang belum bertobat. Melalui kakak saya, Injil sampai kepada saya. Namun sebelumnya sudah banyak ada orang-orang menginjili. Dan Tuhan pakai kakak saya untuk nginjilin saya. Saudara lihat, Yerusalem. Coba bayangkan. Itu sebabnya ini kan momen Natal. Saudara akan pulang kampung, saudara akan bertemu dengan keluargamu. Bagaimana caranya Injil diberitakan pada mereka? Kita akan bahas setelah ini. Habis Yerusalem, next Yudea. Sama-sama katakan Yudea. Yudea itu siapa? Sama
kepercayaannya sama, budaya yang sama, orang Kristen yang sama, tapi belum bertobat, lokasinya jauh. Contoh, ya seperti saya katakan tadi, yaitu keluarga besar kita di kampung, itu teman alumni saudara satu sekolah, saudara belum gak ketemu dengan mereka tiap hari karena jauh. Tapi orang-orang ini juga memerlukan Injil. Itu sebabnya saudara pulang kampung, saudara ketemu orang, ada reuni, ada ketemu tiba-tiba. Saudara lagi mancing, iya ada dia di sini. Saudara ketemu orang ini. Tetapi ada juga yang namanya Samaria, next. Samaria itu siapa? Samaria itu adalah kota yang sama dengan kita, tapi ini lihat, budayanya beda, terus kepercayaannya beda dan bisa ditemui tiap hari. Contoh siapa? Teman kantor, teman kampus, klien saudara yang belum percaya. Latar belakang agama yang berbeda. Tukang sayur, warung, tukang apa lagi yang saudara bisa temui tiap hari. Mereka itu adalah orang-orang Samaria yang membutuhkan Injil. Tukang parkir, security, tetangga sebelah rumah, beda budaya, beda bahasa, beda kepercayaan dengan kita, tapi mereka dibuat Tuhan tinggal di sekitar kita. Itu sebabnya, saudara dengar baik-baik, kita harus tuntaskan Samaria kita, amin. Kita harus tuntaskan. Makassar ini salah satu Samaria saudara dan saya. Banyak orang di sekeliling kita yang belum percaya, yang beda agama, beda kepercayaan, beda budaya, dan mereka butuh ditolong untuk percaya. Terakhir, ujung bumi. Saudara, siapa ini ujung bumi? Saudara lihat, ujung bumi ini beda. Semuanya beda dan lokasinya jauh. Seperti saya diutus dari Sumatera ke Makassar ini, itu merupakan ujung bumi. Apalagi sih namanya ujung pandang, saudara. Betul, saya seperti ke ujung bumi. Seperti suku terabaikan yang jauh, satu provinsi, satu daerah dengan kita. Kita perlu melayani. Itu sebabnya kita mengutus orang ke Mamuju untuk melayani orang-orang di Mamuju. Bukan untuk melayani orang Kristen di sana, tetapi orang-orang non yang belum percaya pada Kristus. Saudara dengar baik-baik, gereja kita orang percaya harus masuk pada pola ini. Karena kalau tidak, saudara pernah lihat baju salah pola? Saudara mau pakai? Nah tidak, itu akan membuat saudara ditertawakan. Sama, kehidupan orang Kristen banyak ditertawakan oleh iblis karena pola hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita diledekin, yaitu apa? Garam yang tinggal dengan garam, sehingga akhirnya apa? Darah tinggi. Terang yang tinggal dengan terang, sehingga kita menyilaukan satu dengan yang lain, berantem. Iblis bertepuk tangan. Itu sebabnya saudara tahu apa yang terjadi? Kisah Rasul 8 ayat 1, ketika 1 ayat 8 diberikan, tidak dihidupi oleh gereja Tuhan. Sehingga akhirnya terjadilah Kisah Rasul 8 ayat 1. Coba buka apa yang terjadi. Kisah Rasul 8 ayat 1. Baca sama-sama. Dibalikkan saudara. Kisah Rasul 8 ayat 1. Kita baca. 1, 2, dan 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saudara tahu apa yang terjadi? Karena gereja Tuhan tidak menjadi saksi, mereka dianiaya. Sekolahnya dihancurkan, bisnisnya dihancurkan, rumah tangganya goncang. Karena apa? Iblis bertepuk tangan. Dia lihat bahwa gereja orang percaya tidak sesuai hidup dengan pola Allah. Baik, kau tidak sesuai dengan hidup pola Allah, kau hidup sesuai dengan polaku. Polanya iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya dia hancurin keluarga-keluarga, dia hancurin bisnis, dia hancurin sekolah masa depan. Dia buat semuanya karena kita tidak sesuai hidup sesuai dengan pola Allah. Jadi Allah akhirnya apa? Mengizinkan penganiayaan terjadi. Katakan mengizinkan penganiayaan. Saudara, Stefanus ini bisa ngomong,
Aku hidup bagi Tuhan, tetapi kenapa aku mati? Tetapi karena Stefanus ngerti apa artinya Kisah Rasul 1 ayat 8. Dia menjadi martir. Dia mati untuk bersaksi kepada banyak orang. Sehingga kematian dia membuat Saulus muda bertobat menjadi siapa? Paulus. Itu dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan izinkan penganiayaan, kehancuran terjadi dalam hidup seseorang untuk membawa kita kembali kepada pola hidupnya Allah. Kembali kepada patronnya Tuhan. Dan kehancuran yang kita alami ini bukan hanya membuat kita bertobat, tetapi membuat orang di sekeliling kita bertobat juga. Itu sebabnya saudara, ini yang dialami oleh Rasul Paulus setelah dia bertobat. Kita bidik yang pertama yang namanya Kisah Rasul 1 ayat 8 ini Yerusalem. Minggu depan akan bicara soal Yudea, Samaria dan seterusnya. Lihat sama-sama Kisah Rasul pasal yang ke-16. Satu kali Paulus akhirnya oleh karena pemberitaan Injil dia dipenjara di Filipi. Ketika dia dipenjara di Filipi, apa yang terjadi? Mulai dari Kisah Rasul 16 ayat 19 dikatakan ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas dan menyeret mereka ke pasar dan menghadap penguasa. Jadi ceritanya ini Bapak Ibu Saudara, kalau lihat ke dalam Kisah Rasul pasal 16 mulai dari ayat yang ke-13, di situ ada seorang hamba perempuan yang punya roh tenung, dan roh tenung ini akhirnya membuat tuannya menjadi kaya. Tuannya menjadi kaya, jadi perempuan ini diperbudak, menjadi dimasukin oleh roh jahat, roh setan, supaya dengan hal itu akhirnya tuannya dapat uang. Dan ketika berjumpa dengan Paulus di ayat yang ke-18, ya mulai dari 17, Kisah Rasul 16 dari 17 sampai 18, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan, sepertinya baik, tetapi niat jahat di baliknya. Mereka mau merusak, mereka mau mengejek yang namanya Paulus dan Silas. Ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Lihat beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Coba, kok bisa gangguan? Kan dikatakan tadi orang ini memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Orang ini adalah hamba Allah. Kok itu gangguan? Saudara, maksudnya adalah waktu itu perempuan dengan roh tenung ini berusaha menyampaikan hal itu supaya orang-orang Yahudi di sekeliling itu terprovokasi. Supaya mereka marah karena ajaran yang dibawa Paulus dan Silas ini adalah ajaran yang bertentangan dengan orang-orang Filipi pada waktu itu. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Paulus tahu dan dia berkata, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau apa? Keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi Paulus itu seperti saksi Kristus. Dan dia berbicara dengan otoritas supaya setan iblis yang ada dalam perempuan itu meninggalkan dia. Saudara, kalau orang lepas dari perbudakan setan yang selama ini, kita senang, betul? Tetapi tuannya tidak senang. Malah melaporkan yang namanya Paulus itu kepada para petugas penguasa. Ayat 20. Setelah mereka membawa keduanya, yaitu Paulus dan Silas menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Lihat, inilah menjadi martir itu, saudara lihat ya. Berkali-kali didera, dilemparkan ke dalam penjara. Ke dalam penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24. Sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah dengan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Saudara tahu kenapa penjara paling tengah? Lihat ke depan. Saudara, penjara di sana tidak ada lampu. Tidak ada pencahayaan, tidak ada ventilasi. Jadi ventilasinya dari ujung sana sama dari ujung sana. Jadi penjara yang paling tengah itu adalah penjara yang paling gelap, paling bau, paling jauh dari cahaya dan paling jauh dari udara segar. Artinya apa? Harapannya mereka mati di situ. Saudara lihat. Lanjut.
Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman itu mendengarkan mereka. Kira-kira apa lagunya ini ya? Na 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 na, ku menang, apa lagu mereka? Kita tidak tahu. Nanti sama-sama kita tanya di sorga ya. Janji ya, janji ya. Kita tanya sama-sama di sorga nanti sama siapa? Paulus dan Silas. Nyanyi apa waktu itu? Saya yakin mereka tidak bernyanyi. Pulangkan saja aku pada indoku. Enggak, saya yakin. Mereka enggak nyanyi penyesalan. Mereka nyanyi sesuatu yang penuh kuasa. 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Gagal saya ini, dia merasa. Tapi ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia depan Paulus dan Silas. 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku lakukan, aku perbuat supaya aku selamat? Coba mujizat besar itu. Semua tawanan lari. Orang yang di penjara paling tengah adalah penjahat kelas kakap. Itu sebabnya kalau yang paling tengah itu lari, selesai kerjaannya. Itu sebabnya dia mau bunuh diri, dia merasa gagal. Ada banyak orang merasa gagal dan mau bunuh diri. Dengar baik-baik. Paulus bilang apa? Jangan celakakan dirimu. Aku masih di sini. Kalau saudara ketemu dengan orang yang merasa gagal dan mau bunuh diri, Tuhan kirim saudara dan saya ke tengah-tengah mereka untuk bilang, jangan takut, aku ada di sini untuk menunjukkan jalan bagimu. Lalu kepala penjara itu bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? 31. Jawab mereka, percayalah kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bagaimana caranya? Caranya adalah kepala penjara dulu percaya, lalu iman percaya dia beritakan, dibawa sampai kepada rumahnya. Makanya ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Kepada siapa? Kepala penjara. Dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Di rumahnya. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Siapa yang pertama-tama dilayani oleh Paulus dan Silas menjadi percaya? Kepala penjara. Lalu kepala penjara membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Lalu seisi rumahnya diberitakan yang namanya firman Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilu mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya apa? Memberi diri di apa? Dibaptis. Jadi semua keluarganya percaya dan dipermandikan. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Saudara dan saya mungkin orang yang pertama percaya di keluargamu. Kita perlu menolong supaya keluarga kita percaya. Katakan amin. Kita perlu. Saudara perlu menolong keluarga kita yang belum percaya. Karena kalau keluarga kita belum percaya saudara, kita sudah percaya, tugas kitalah untuk membawa mereka. Tugas kita untuk membawa mereka. Saudara, ini yang kita mau, supaya kita datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku sudah percaya lebih dahulu. Aku berdoa supaya Engkau menolong aku ya Tuhan, untuk membawa keluargaku kepada Tuhan. Saudara, ini yang harus kita terima, panggilan Tuhan ini. Yaitu panggilan Tuhan seperti kepada kepala penjara di Filipi itu. Yaitu ketika dia sudah percaya, maka dia membawa keluarganya, membawa firman Tuhan kepada keluarganya. Saudara mau membawa firman Tuhan kepada keluargamu? Kita harus membawa. Saudara, satu kali, saudara masih ingat kisah orang kaya dan Lazarus, betul? Ketika orang kaya dan Lazarus ini dia minta tiap hari dan dia tidak punya makanan. Sampai ketika dia borok,
anjing-anjing datang menjilati boroknya. Lalu dia datang di rumah orang kaya dan minta apa? Makanan, enggak dikasih. Lalu cerita ini berkata akhirnya kedua orang ini mati. Apa yang terjadi ketika dua orang ini mati? Abraham yang namanya Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Sedang orang mati ini, orang kaya ini ada di mana? Di lembah penyiksaan. Dan saudara tahu apa yang dikatakan orang kaya ini? Aku haus. Bapak Abraham bisa bilang supaya Lazarus cucukkan jarinya ke air dan kasih ke saya. Lalu dikatakan, enggak bisa. Antaramu dan aku ada jurang yang begitu lebar. Enggak ada seorang yang bisa dari sini ke sana dan dari sana ke sini. Enggak bisa. Aduh, tapi gimana? Aku enggak tahan dengan siksaan ini. Tolong, help. Saudara tahu apa yang terjadi? Dalam frustrasinya dia berpikir, aku mengalami siksaan di sini. Aku tidak mau supaya keluarga aku juga tersiksa. Bapak Abraham, minta tolong. Masih ada keluargaku yang hidup di rumah. Boleh kasih tahu sama mereka supaya mereka bertobat dan tidak masuk di tempat ini. Saudara bayangkan, orang-orang yang mengalami siksaan yang sudah mati hari ini, kalau mereka bisa bawa handphone dan kirim WA sama kita, mereka akan kirim pesan itu. Mereka akan kirim pesan, jangan masuk ke sini. Gitu loh. Jangan masuk ke sini, di sini kita disiksa tiada henti. Makanya dia bilang, tolong kirim orang. Itu sebabnya saudara dan saya dikirim Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang di sana. Ada teriakan dari dunia orang mati tentang orang-orang yang disiksa di sana. Itu loh. Saudara yang mau sekolahkan anak, kalau saudara tahu sekolah itu jelek, dari bagi kesaksian dan keluarga saudara pernah sekolah di situ dan akhirnya mengalami sebuah hal jelek, saudara mau sekolahkan anak saudara di sana? Tidak, sama. Orang ini, orang kaya ini, dia tahu. Dan itu dia bilang, tolong kirim orang dari sini. Bapak Abraham bilang, gak bisa. Gak bisa. Gitu loh. Bapak Ibu Saudara, hari ini saudara dan saya lah orang yang dikirim Tuhan untuk orang-orang yang masih hidup di muka bumi ini. Bagaimana memberitakan Injil dengan sederhana? Saya bawa 4 kertas di hadapan saya. Oke. Kamera boleh tolong saya untuk boleh zoom dengan baik. Saudara akan pulang nanti sehingga saudara bisa bercerita. Membagikan Injil dengan sederhana. Yang pertama, ada kertas, memakan ini karena warna emas. Warna apa? Emas, gitu loh. Warna emas. Emas ini melambangkan Allah. Kita manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kemuliaan, dimahkotai dengan kemuliaan. Amin. Bilang kiri kanan, aku dimahkotai dengan kemuliaan. Ya, dengan emas. Jadi saudara boleh bawa ini nanti. Ya, boleh cerita Injil. Tapi apa yang terjadi? Manusia ditipu oleh iblis sehingga jatuh dalam dosa. Hidup mereka menjadi yang bersih menjadi gelap. Pikirannya menjadi gelap, hatinya menjadi gelap, menjadi jahat. Frustrasi gimana caranya? Gak bisa. Berbagai cara. Dia datang sama Mbah Dukun gak bisa. Karena Mbah Dukun juga gelap hidupnya. Gak bisa saudara. Mau pesulap hitam, pesulap warna apapun saudara, semuanya hitam. Mau pesulap pink, semuanya saudara. Dengar, hitam semuanya. Tertekan, stres. Ini kabar buruk. Sama-sama katakan kabar buruk.
Semua manusia berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia akan binasa dalam dosanya. Saudara jangan main-main. Itu binasa itu bukan pura-pura mati. Sebentar jadi itu 1 tahun jadi hukum. Tidak saudara, selama-lamanya. Saudara tahu itu selama-lamanya berapa lama? Lama banget. Berapa lama? Lama sekali. Berapa lama itu lama sekali? Selama-lamanya. Benar saudara, selama-lamanya. Itu kabar buruk. Tapi ada kabar baik. Kita tahu sama-sama. Seorang anaklah lahir untuk kita. Seorang putera, siapa namanya? Yesus. Yesus diberikan dan dia datang. Dia penasehat ajaib. Dia bilang sama orang-orang yang ada di dalam kegelapan, akulah terang. Dia bilang sama orang-orang yang linglung, yang gak tahu pergi kemana-mana, akulah jalan. Dia bilang sama orang-orang yang tidak punya pengharapan, mati mas saya ini. Yesus bilang, akulah hidup. Dia aja, mari datang kepada aku. Orang bilang bohong itu, tidak. Dia buktikan, dia selesaikan dengan cara apa? Dia mati di atas kayu salib. Dia tidak hanya menunjuk itu jalan, tetapi dia berkata, akulah jalan. Dengan cara dia apa? Mati. Dengan cara dia mati. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia mati, darah Kristus menyucikan kita. Sehingga kita akhirnya menjadi apa? Suci, putih, bersih di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau hanya kita putih, bersih dan suci. Dia mau kita hidup bertumbuh dalam iman di bumi ini dan hidup bersama Dia selama-lamanya. Evergreen, selama-lamanya. Itu sebabnya Dia ajarkan kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu di mana? Di bumi seperti di sorga. Dia mau kita bersama dengan Dia, baik di bumi dan di sorga. Amin. Nah, saudara nangkap tadi warnanya? Coba kita tes. Warna pertama warna apa? Emas. Yaitu apa? Kita diciptakan serupa segambar dengan kemuliaan Allah. Gambar kedua warna apa? Warna kedua warna apa? Hitam. Hitam itu artinya apa? Manusia jatuh dalam dosa. Tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Kacau, terpisah daripada Allah. Gelap hidupnya. Namun dalam kesengsaraan itu Allah memberikan jalan keluar. Selanjutnya kertas warna apa? Merah, yaitu apa? Kematian Kristus, darahnya. Dia darah merah saudara, bukan darah biru saudara ya. Dia merah, darahnya menyucikan kita. Mati di atas kayu salib. Itulah jalan yang ditentukan oleh Allah. Kematiannya akhirnya membuat saudara dan saya menjadi suci kembali, putih. Tetapi Dia tidak mau, kita hanya putih, suci. Dia mau kita hidup dalam kekudusan, kebenaran, bertumbuh dalam iman. Supaya apa? Kertas warna apa? Hijau, hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara mau pulang kampung, saudara tinggal cari kertas begini. Kertas origami seperti ini, saudara cerita sama keluarga saudara. Ini cara penginjilan yang baik. Satu lagi, mau satu lagi? Semuanya keluarkan tangannya. Berapa jari saudara? Bersyukur, lihat dulu ada yang 6. Bersyukur jari kita 5. Oke, ikuti saya. Saudara juga bisa memberitakan Injil dengan jari. Oke, goyang-goyangkan jarimu. Oke. Nah, berarti bisa semua. Yang pertama, jari jempol. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Allah menciptakan manusia itu semua apa? Baik. Betul? Baik, bermutu, luar biasa. Semuanya. Coba bilang kiri kanan, engkau luar biasa. Engkau baik. Engkau hebat. Itu lihat. Tapi apa yang terjadi? Ayo ikut saya, mana jarinya? Siapa? Ada hilang jari jempolnya. Oke, jempol. Saudara tahu, tapi apa yang terjadi? Ada iblis yang datang
dan menuduh manusia dalam dosa. Engkau jahat, engkau berdosa, engkau punya kekurangan, engkau gagal, engkau tidak akan mungkin berhasil. Nasibmu akan lebih buruk dari orang tuamu. Itu kerjaan iblis. Dia. Betul? Tapi jari yang kedua selanjutnya, jangan marah saudara. Karena sekarang itu lagi heboh dengan jari tengah. Jari yang tengah. Saudara tahu jari yang tengah ini? Jari tengah. Dari antara semua jari yang paling tinggi mana? Jari tengah. Tapi saudara dengan jari tengah saudara kasih tahu. Allah dari yang maha tinggi datang mati bagi kita. Dia ditinggikan di atas apa? Salib. Dan dengan darahnya dia menebus kita. Amin. Karena penebusan Kristus, dia membuat kita menjadi apa? Jari ini apa? Kita menjadi manis di hadapan Tuhan. Betul? Menjadi indah di hadapan Tuhan. Menjadi indah. Tapi kita tahu sama-sama. Jadi kelingking. Kita adalah orangnya apa? Lemah. Kita butuh bertumbuh. Kita butuh datang kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara genggam jarinya. Makanya kita harus hidup dalam apa? Firman Tuhan. Mantap gak? Mantap ya? Bisa sekali lagi? Oke, coba. Yang pertama apa tadi? Jempol. Allah menciptakan semuanya baik, ya, indah, luar biasa. Namun iblis datang menipu manusia dan mendakwa manusia. Kau jatuh dalam dosa, kita dihakimi. Betul? Akhirnya hidup manusia tertuduh, terdakwa. Natal tahun lalu, terdakwa saudara. Tetapi Allah tidak tinggal diam, karena begitu besar kasihnya, yang maha tinggi turun ke muka bumi. Yesus, itulah peristiwa Natal. Betul? Dia datang ke muka bumi. Dia tinggikan di atas kayu salib untuk dia mati bagi kita. Dan darahnya tercurah untuk membasuh kita. Sehingga orang berdosa ini yang kotor menjadi bersih dan menjadi apa? Manis, menjadi indah, menjadi suci. Allah mengikat perjanjian dengan kita. Karena ini sistem biasanya tempat apa? Cincin. Mengikat perjanjian, yaitu apa? Dia tidak pernah meninggalkan kita. He never leave and never forsake you. Dia tidak pernah meninggalkan dan pernah melupakan saudara. Tapi ketahuilah, kita adalah manusia yang lemah. Kita perlu apa? Bertumbuh. Gitu loh. Kita perlu bertumbuh. Makanya untuk bertumbuh kita harus apa? Hidup di dalam firman Tuhan. Saudara boleh berdiri di lapangan pada tanggal 25 Desember atau 1 Januari, kumpulkan satu kampung saudara. Saya bawa kertas ajaib yang akan membuat saudara berpindah. Teleport. Ya, teleport. Teleport dari mana? Tenang. Saya akan membawamu teleport berpindah dari neraka jahanam sampai kepada sorga yang penuh dengan kemuliaan. Betul? Saya punya magic. Saudara bisa menggunakan tangan saudara. Oke. Hari ini, perlengkapan ini bawa pulang dalam hidupmu. Cerita di kos-kosanmu. Cerita sama teman kampusmu. Cerita sama Yerusalemmu. Cerita sama Yerusalemmu. Ini akan menolong mereka yang tinggal dalam tinggal dalam penghakiman dalam dosa, menerima pembebasan dalam Kristus. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Saudara bisa ngomong Kisah Rasul 16 ayat 31 tadi. Aku dan seisi rumahku diselamatkan. Ada 3 hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama, tulis nama siapa orang-orang di Yerusalem saudara yang belum selamat. Oke, coba ingat dulu. Buat 3 nama. Berapa nama? 3 nama. Keluarga saudara yang belum diselamatkan. Yang belum terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Orang Kristen terhilang. Sudah? Oke, sudah. Yang kedua, doakan mereka. Oke. Yang ketiga, buatlah cara untuk berjumpa dengan mereka. Buat cara. Kalau saudara belum bisa, belum berani, kami mau latih saudara, ajak kami. Ayo kita sama-sama. Enggak harus di rumah makan, enggak harus di kafe. Kalau di situ pun enggak apa-apa. Ayo. Tapi saya enggak mau di klub malam. Gitu loh.
Kita sama-sama, ayo, gitu loh. Saudara bisa lakukan tadi dengan kertas itu, dan saudara bisa lakukan dengan tangan saudara, gitu loh. Bawa ini, supaya satu kali kelak bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau seperti orang kaya itu yang teriak-teriak, kirim seseorang, Bapak Abraham kirim pendeta Agus ke rumahku. Hei, Agus kerjanya menangis. Saudara dengar baik-baik, nggak bisa kita yang dikirim. Katakan kiri kanan, engkau dan aku yang dikirim. Amin, kita berdoa. Makasih untuk firman Tuhan dan semua peragaan ini. Tuhan, hari ini kami berdoa, tolong kami untuk boleh melihat siapa Yerusalem kami. Kami mulai dari Yerusalem kami ya Tuhan. Kalau ada keluarga kami